ngomongin birokrasi alalan. Kembali lagi di obrolan, ngomongin birokrasi alalan. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu jabatan fungsional yang ada di lembaga administrasi negara. Dan dari data yang dirilis oleh Kementerian Pan-RB, ada data menarik di situ bahwa salah satu jabatan fungsional terfavorit nomor 1 adalah jatuh pada jabatan fungsional analis kebijakan. Nah, untuk itu kita akan menghadirkan dua orang yang mempunyai pengaruh besar di jabatan fungsional analis kebijakan. Yang pertama adalah Kepala Pusat Analis Kebijakan, Bapak Yogi Suwarno PhD. Pak Yogi, apa kabar? Baik, Mbak. Hai, alhamdulillah. Dan yang kedua adalah beliau adalah dari AAKI, Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Bapak Dr. Toto Hariwibowo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih. Nah, dua-duanya wajahnya seger sekali hari ini. Saya senang sekali di sini, paling cantik ya. Ini bicara tentang tadi Pak bahwa ternyata ini favorit loh analis kebijakan dari Pusaka ini Pak. Sejauh mana pembinaan yang sudah dilakukan terhadap peningkatan atau penguatan kapasitas dari JFAK yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara? Ya, memang menarik kalau sebagian memahami JFAK ini jabatan yang favorit ya. Karena memang momentum penyetaraan ini menggiring pengalihan jabatan administrasi ke fungsional. Yang dalam tataran daerah misalnya 33% dari 100.000 jabatan administrasi itu menjadi pemangku jabatan analis kebijakan. Dan ini tentu sebuah tantangan yang momentum yang harus kita sikapi khususnya dalam konteks pembinaan. Dan sebagai sebuah penyelenggaraan fungsi pembinaan, tentu ini menjadi beban yang cukup berat Mbak Iken ya. Terutama kalau kita bicara angka 33% daerah saja. Artinya 33.000. 33 kenaikannya saja ya, yang itu dari daerah saja. The layering aja ya. Betul. Sementara potret yang kita miliki yang dari data yang masuk baru 8.000. Jadi ini masih fenomena gunung es. Nah, tentu pembinaan yang dilakukan harus kita siasati. Salah satunya dari sisi pengembangan kompetensi. Yang kalau dengan pendekatan klasikal atau pendekatan konvensional, itu tidak mungkin bisa dilakukan pelatihan dalam 2 tahun selesai. 30.000 itu tidak mungkin diselenggarakan dalam 2 tahun. Sehingga butuh strategi dan pendekatan yang lebih berbasis teknologi yang sedang kita kembangkan. Misalnya ada penyiapan infrastruktur MOC, yaitu Massive Open Online Course, yaitu salah satu pendekatan yang memungkinkan semua pemangku jabatan AK ini di seluruh Indonesia itu untuk bisa mengakses pelatihan itu melalui instrumen atau gadgetnya dalam waktu yang juga ditentukan oleh mereka. Tidak lagi terstruktur secara jadwal, kapan harus mulai, kapan harus selesai, semuanya diserahkan kepada masing-masing calon peserta MOC. Itu langkah awal yang baru kami pikirkan. Kalau diklatnya Pak, yang saya tahu kan ada diklat CAK, ada diklat KAK untuk yang pengalihan jabatan itu, apakah harus tetap untuk melalui itu ketika rekan-rekan yang dari JFAK yang dari jalur perpindahan jabatan itu? Diklat CAK itu adalah diklat untuk menyiapkan PNS menjadi pemangku jabatan AK. Kalau dulu CPNS itu diangkat ke dalam jabatan fungsional itu melalui diklat dulu, pelatihan dulu. Kalau sekarang amanat peraturan perundangannya diangkat dulu, dilantik dulu, setelah itu baru ikut CAK. Nah ini yang sudah terencana. Nah sementara yang penyetaraan itu kan disrupsi. Betul. Itu jumlahnya banyak dan itu semua akan diarahkan pada namanya pelatihan khusus analis kebijakan. Jadi yang perpindahan, penyetaraan itu semua ada di pelatihan KAK itu. Yang bebannya paling banyak, paling besar dan di bawah gunung es. Gitu ya. Gitu.
Jadi apakah itu nanti akan dialihkan ke MOOC tadi untuk KAK atau tetap ada berbeda-beda? Ya, sementara untuk yang diarahkan ke MOOC itu adalah KAK, karena demand terbesar ada di sana. Jadi itu yang harus, karena mandat peraturan perundangan juga mereka harus segera mengikuti pelatihan fungsional itu 2 tahun setelah pelantikan. Jadi ini memang ada mandat peraturan perundangan, tetapi juga kita berkejaran dengan membangun teknologinya ya. Itu yang sedang kita kerjasama dengan Pustek Bangko maupun pihak ketiga. Kalau dari AAKI ini Pak, kira-kira ada nggak langkahan-langkahan atau yang akan dilakukan oleh AAKI tentang oke, ini teman-teman dari JFAK biar ada kita bikinkan saluran untuk pengembangan kompetensi atau peningkatan kapasitasnya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Niken. Saya mungkin akan agak melingkar untuk merespon ini secara langsung. Kita berangkat dari situasi kini. Situasi kini konversi dari struktural ke fungsional itu bukan proses yang bisa kita asumsikan akan terjadi secara ujuk-ujuk. Betul. Mas Yogi barusan menginformasikan satu himpunan kegiatan yang kita perlukan untuk membekali para orang-orang dari struktural yang beralih ke fungsional ini sedemikian supaya mereka itu siap. Saya secara pribadi awalnya itu lebih fokus, lebih concern mengenai siap untuk apa sih, gitu. Itu menjadi satu pertanyaan yang ternyata menjadi pertanyaan yang sangat signifikan, gitu. Banyak orang kemudian dihadapkan pada pilihan transfer jadi apa. Benar bahwa tadi jalur fungsional analis kebijakan itu menjadi primadona quote-unquote ya. Tapi ternyata situasional dari masing-masing itu berbeda. Ada orang yang dengan kesadaran penuh memilih pilihan itu. Itu iya, confirm. Ada beberapa pihak yang bisa kita temukan seperti itu prosesnya. Tapi banyak lainnya tidak. Gitu. Nah, kesadaran ini ternyata belum sepenuhnya mereka internalize gitu ya. Sehingga ya mereka mikirnya oke lah saya jadi JFAK, tapi sebetulnya mindset dia itu masih mindset struktural, masih tetap menunggu order untuk bisa melakukan sesuatu. Artinya di satu sisi masih belum matang sebetulnya ya, environment kita atau apa istilah yang paling sering dipakai itu, ekosistem kita itu belum sepenuhnya suportif untuk ide yang bagus ini sebetulnya. Nah ini menjadi salah satu concern. Kemudian kalau kita melangkah dari situasi ini ke pemahaman yang lagi-lagi dari sisi makro, pelibatan JFAK untuk apa? Itu bisa kita mulai dengan cara bagaimana? Itu juga tidak terjawab. Rata-rata kita bisa cek dari mayoritas anggota AKI yang tersebar datang dari berbagai KL dan juga dari berbagai daerah gitu. Banyak yang setelah menjadi analis kebijakan itu malah tercerabut dari lingkup awalnya, sehingga jalur-jalur yang memungkinkan mereka untuk berperan sebagaimana mereka dimaksudkan gitu ya, itu tidak ada. Mereka harus meraba-raba, nyari lagi mulai dari awal gitu ya. Dan ini adalah bagian yang menurut saya kalau tidak kita kelola itu akan menjadi berpotensi menjadi penghambat. Sehingga itu salah satu isu juga yang saya rasa sangat perlu kita tangani, penciptaan ekosistem. Nah, ekosistem perlu, peningkatan kapasitas perlu. Ada satu hal lagi. Untuk apanya itu masih ada bagian lagi yang perlu kita tangani. Selama ini sebagai orang-orang struktural, sampai sebelum mereka menjadi fungsional, itu kan ada order mereka sudah nggak mikir pokoknya atasan bilang ini, itulah yang mereka eksekusi. Tapi sekarang dengan degree of freedom yang lebih tinggi, ternyata mayoritas analis kebijakan malah ada di situasi yang tidak menentu. Dia tidak mampu menentukan apa yang akan dia lakukan, dia tidak mampu menghubungkan dirinya dengan kebutuhan yang real. Nah ini juga menjadi masalah, makanya saya merasa bahwa pengidentifikasian dan pengembangan konteks untuk melibatkan analis kebijakan menjadi sangat penting. Di dalam lingkup AKI kami sempat bereksperimen. Misalnya saya ajukan satu isu tertentu. Peminatnya siapa saja sih? Setelah bermunculan orang-orang teman-teman yang berminat akan isu tertentu, kemudian kami
mobilisir Ada forum mereka. diskusinya gitu Pak. Kita buatkan platform itu, kita buatkan dalam kasus yang pernah kami tangani sejak tahun 2019, kami bentuk satu tim kerja yang alhamdulillah pada saat itu dapat dana riset juga dari Kemenristek di saat itu gitu ya. Ini bergulir dan saya kira ini satu contoh yang bagus. Tetapi upaya untuk mencari enabler paling utama yaitu dana itu ternyata nggak mudah. Ini akan menjadi tantangan untuk siapapun nanti ketua AKI yang baru, hasil dari Munas yang akan sudah terjadi, dia harus memikirkan itu. Karena kalau tidak, kelengkapan ekosistem ini akan sia-sia, dugaan saya gitu. Kalau kita tidak memikirkan hal yang itu, jadi harus lengkap untuk kita bisa menyelenggarakan berbagai peran dan fungsi yang sudah kita sepakati terkait dengan analis kebijakan. Ini menarik nih Pak Yogi. Tadi disampaikan hal seperti itu, nih saya rasa juga relate sama beberapa kasus yang kita temukan bahwa beliau sudah menjabat sebagai JF analis kebijakan, tapi kadang-kadang masih hilang arah apa yang harus saya lakukan. Nah itu saya rasa itu penguatan yang sangat penting di sini untuk pelan mengambil peran di situ ya Bapak Yogi. Iya, betul sekali. Pertama, sebetulnya penyetaraan itu bukan hanya bicara berpindah jabatan, tapi juga menggeser mindset dan mentalitas. Karena kalau selama ini sepanjang karir mereka sebagai orang struktural dengan cara kerja yang terjadwal, berbasis instruksi dan sebagainya, tiba-tiba dia menjadi pejabat fungsional yang memiliki tadi disampaikan degree of freedom yang lebih dan sebagainya. Tentu dengan catatan bahwa dalam melaksanakan tugas itu juga sesuai dengan cara dia mendukung tusi organisasi. Betul. Makanya memang kami berhadapan dengan persoalan sekian ribu JPAK yang harus dirubah mindsetnya, mentalitasnya. Yang itu tidak bisa dijawab oleh hanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya mandatori tadi. Betul. Butuh proses. Orang merubah tradisi, merubah nilai dan sebagainya itu tidak bisa instan gitu ya. Saya rasa ini AKI juga punya peranan yang penting juga ya Pak untuk mindset seperti ini. Sangat karena AKI tempat berhimpunnya para pemangku jabatan fungsional AKI ini organisasi profesi yang juga dimandatkan dalam Permenpan 1 ya 2023 bahwa setiap pejabat fungsional itu harus menjadi anggota organisasi profesi. Untuk apa? Untuk mengeksersis, mengembangkan diri, sirkulasi pengetahuan dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara bagaimana para pemangku jabatan fungsional ini berhimpun untuk saling menguatkan gitu ya Pak ya. Betul. Saling betul. Saya sampai, tak nangkap iya, ya. Boleh nangkap silakan Pak Yogi. Ini kita sudah mengelaborasi beberapa isu, tapi jadi menarik karena kita kemudian menemukan lagi isu baru gitu yang perlu kita include di dalam pembicaraan ini. Soal konteks itu Mbak Niken, saya melihat bahwa ada tupoksi yang selama ini dipegang dan dieksekusi oleh Pak Tri Widodo. Inovasi itu menjadi hal yang sangat penting. Sebenarnya sejatinya apa sih inovasi itu? Saya melihat ini menjadi isu yang sangat serius manakala kita membawa isu ini keluar dari ranah LAN. Karena juga saya pahami bahwa lingkup kemampuan intervensi dari LAN itu kan sebatas tupoksinya. Kalau kita asumsikan bahwa LAN akan menyelenggarakan tupoksi itu dengan sempurna. Nah, setelah itu apa? Kita bicara soal inovasi, sebenarnya ada degree pengetahuan di level yang sedikit lebih sederhana daripada inovasi, yaitu kreativitas. Kita sempat melakukan kreativitas itu di mana sih? Orang harus melakukan uji coba, melakukan exercise atas apa ide-ide kreatif yang dia miliki untuk bisa menuju ke arah inovasi. Tiba-tiba kita akan menemukan bahwa kita dihadapkan pada realitas yang terlalu sempit untuk melakukan eksperimentasi itu. Sehingga ini satu opportunity yang saya pikir perlu dikembangkan lebih luas lagi oleh AKI ya. Mendorong terjadinya kreativitas sehingga nanti ujungnya adalah terjadi inovasi. Inovasi kita boleh memplakati dengan berbagai subjek tambahan gitu. Apakah inovasi teknologi, apakah inovasi kebijakan, apakah inovasi lain itu bisa saja kita bawa ke sana. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita perlu melakukan pendekatan ini dengan mindset yang berorientasi pada kelengkapan elemen di dalam ekosistem itu.
LAN tidak mungkin bisa menyelenggarakan itu sendiri. Berkolaborasilah dengan pihak lain. Nah, dalam skop yang sederhana, AKI menawarkan diri. By design memang sudah seperti itu, tapi hingga saat ini saya kira masih banyak ruang, Mas Yogi, ya, untuk bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki situasi ini. Sehingga kolaborasi ke depan saya harap akan menjadi lebih intens lagi, sehingga bisa membantu teman-teman analis kebijakan yang terserak di berbagai KL dan daerah untuk bisa menemukan konteks mereka, di mana mereka bisa berkreasi dan melakukan inovasi. Ada ruang yang disediakan ya, Pak? Persis, disediakan dan diciptakan. Betul. Nah, Tidak hanya kita menunggu, tapi memang harus ada sesuatu Ya, dari kita itu. sendiri untuk bergerak mencapainya. Pak Yogi, kalau dari pengembangan kompetensi yang sudah berjalan, yang dilakukan oleh LAN ini, apakah sudah mencapai target yang diinginkan atau seperti apa, Pak? Kalau bicara target tentu dengan ukuran kapasitas kita secara lembaga dan sumber daya, tentu kita mencapai target yang diharapkan di tahun kemarin ya. Tahun ini tentu kita juga punya target. Yang jelas yang menarik itu karena JFAK ini adalah jabatan fungsional yang agak unik sekaligus problematik. Kenapa unik dan problematik? Kalau jabatan fungsional lain itu jabatan yang sifatnya itu identik atau asosiatif dengan lembaga tempat bernaung atau unit tempat bernaung, perencana di bagian perencanaan, peranata humas di humas, ya kan, analis hukum ini. Kalau analis kebijakan ada di mana-mana. Luas Ada di sekali semua ya, Pak. sektor, ada di semua OPD, ada di semua unit kerja, hampir di semua unit kerja ada. Dari background pendidikan apa saja? Pendidikan apa saja. Jadi tidak melulu bicara disiplin kebijakan, tapi sudah bicara sektor. Analis kebijakan di Kementerian Perekonomian, di Kementerian ESDM, Kehutanan, tentu dia punya karakter dan kepakaran yang berbeda. Itu yang justru menjadi salah satu keunikan Dari JFAK ini. Kalau menggantungkan kepada LAN seperti tadi Pak Toto sampaikan, tentu itu di luar jangkauan kita, apalagi sudah bicara sektor kan. Betul. Kalau bicara sektor ya silakan masing-masing sektor memiliki kapasitas untuk juga berpartisipasi dalam pengembangan JFAK ini. Jangan-jangan ke depan nanti ini butuh AKI ada sektor rumput-rumput tersendiri, rumput perekonomian, rumput lingkungan. sekarang ada tapi belum sampai ke degree of intensity seperti itu ya. Jadi ada namanya kelompok kajian kebijakan itu sudah ada. Itu udah sudah mulai menjadi bagian dari dari inisiasi. program kerja ya. Menarik sekali. Mungkin tadi Pak ada yang ingin ditambahkan tadi Pak? Ya itu karena keunikan tadi, makanya kami sangat berharap adanya kolaborasi antar lembaga. Sesuatu inklusif tapi ini betul-betul dibutuhkan. Yang kedua, dengan diundangkannya Permenpan 1, itu kinerja jabatan fungsional, itu penilaiannya dilakukan oleh atasan langsung. Kalau kepala biro perencanaan menilai perencana itu mudah. Betul. Tapi bayangkan kalau kepala unit dengan tugas yang bervariasi, mau di KL, mau di pemerintah daerah, beda tugasnya. Apakah mereka memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang tugas jabatan JFAK? Nah itu PR besar di situ. Jadi saya kira di sini mungkin forum ini juga saya bisa mengajak, mari kita bersama-sama. JFAK ini bukan miliknya pusat pembinaan AK saja, bukan hanya miliknya AKI. Seluruh unit kerja yang di mana JFAK itu bernaung, di sana mereka harus punya awareness yang sama. Betul. Level awareness yang sama. Jangan sampai nanti di satu unit kerja yang entah berantah di pinggiran atau di luar sana menugaskan JFAK dan dengan SKP-nya hanya mengerjakan fotokopi, membuat apa dan sebagainya. Kenapa? Karena Permenpan 1 juga memungkinkan ya basis kinerja itu berbasis dialog tadi yang tidak lagi mengenal butir kegiatan ya. Ekspektasi atasan ya Pak. Ekspektasi atasan itu atau bahasa halusnya ekspektasi kinerja. Di mana kalau dulu masih ada butir kegiatan, sekarang tidak ada lagi. Itu yang saya kira juga perlu level awareness yang sama dari seluruh atasan atau pimpinan. Seperti mungkin disampaikan tadi ya Pak, environment-nya itu sangat berpengaruh terhadap maju atau tidaknya seorang analis kebijakan. Jadi institusi juga harus mendukung dari analis kebijakan itu sendiri. Ya, saya kira ruang untuk berkreasi itu perlu sama-sama dikembangkan gitu ya, sama-sama diidentifikasi sehingga di situ ada kesepakatan. Kalau tadi kita
bertumpu pada implementasi Permenpan nomor 1 itu tadi. Kedepannya memang sangat perlu kesepakatan itu di antara atasan dengan Dialog atasan bawahan harus benar-benar sangat dalam kan kita tidak bisa yakin sejak awal bahwa pemilihan konteks itu tepat gitu ya. Nah, ini perlu dialog yang intens gitu ya. Tentu sudah memperhitungkan juga bagaimana kalau intervensi itu dilakukan, bagaimana dia akan mendampak situasi sesuai lokalitas mereka, itu perlu dilakukan. Sehingga saya membayangkan bahwa bagian yang ini perlu kita ampu, entah pihak mana nanti utamanya gitu ya, apakah juga LAN, apakah pihak lain, tapi itu harus ada pihak yang memonitor soal itu, memonitor dan memberikan asistensi. Itu yang saya rasa perlu. Soalnya dalam situasi yang sekarang ini saya melihat bahwa gap-nya itu masih sedunia gitu. Orang itu masih menebak-nebak dan ujung-ujungnya itu akan salah. Saat ini kita bicara apapun lah ya, kantor saya itu tempat penciptaan banyak kebijakan-kebijakan yang jelugur besar gitu ya. Tapi apakah itu semuanya sudah memiliki koherensi yang kita harapkan gitu. Ternyata masih banyak lagi relung atau ruang yang bisa kita kenali dan masih perlu perkuatan di bagian-bagian itu. Saya kira di sini yang bisa saya katakan adalah bahwa peran analis kebijakan itu masih banyak sekali. Dengan ini saya juga berharap bahwa teman-teman analis kebijakan mestinya tetap optimis bahwa dunia yang bisa mereka masukin atau game yang bisa mereka mainkan itu masih bukan main banyaknya. Masih luas. Masih luas. Setiap kali kita masuk dalam relung yang baru, kita akan menemukan relung yang lebih baru lagi. Ini kita berbicara tentang masalah profesionalitas nih Pak. Salah satunya itu biasanya kan ditandai legitimasinya dengan sertifikasi. Nah, untuk analis kebijakan sendiri kan sekarang sertifikasinya LSP-nya ada di Pusaka berarti ya Pak sekarang ya. Nah itu bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini Pak? Ya, jadi sertifikasi itu salah satu instrumen sebetulnya untuk menguji atau memastikan kompetensi seseorang. Jadi kalau bicara instrumen menguji itu ada dua, ada uji kom, ada sertifikasi. Tapi yang dimandatkan itu adalah yang uji kom. Nah, sertifikasi ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk memastikan bahwa seorang pemangku jabatan analis kebijakan ataupun di luar Japung itu memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Oh, jadi di luar JFAK juga bisa mengikuti? Bisa. Sementara ini kalau bicara LSP sebagai sebuah lembaga terpisah, dia menyelenggarakan sertifikasi untuk siapapun yang mengajukan usulan sertifikasi. Jadi misalnya teman-teman di perguruan tinggi, mereka dosen juga memiliki kewajiban sertifikasi. Mereka juga datang ke kita untuk ikut sertifikasi kompetensi analis kebijakan, bisa. Nah, yang sementara kita adaptasi waktu di tahun 2022 itu lahirnya SE 8 2022 tentang perpindahan jabatan fungsional AK dari pelaksana. Itu kami mulai adaptasi bahwa salah satu persyaratan bagi calon peserta perpindahan jabatan dari pelaksana itu either dia lulus pelatihan CAP atau uji kom, sertifikasi. Oh, sertifikasi. Gitu. Jadi itu baru kami coba mulai perkenalkan di situ, walaupun tidak dalam mandatori ya, tapi pilihan. Tapi sebagai sebuah metode, sertifikasi menjadi menarik karena dia rekognisinya luas, termasuk penerbitan sertifikat juga bukan dari kita, dari BNSP. Oh, jadi karena itu basisnya kan standarnya sudah diakui. Gitu. Dan ini cukup menarik karena ternyata yang berminat tidak hanya dari rekan-rekan PNS juga, dan beberapa NGO swasta juga ada beberapa juga yang menanyakan tentang sertifikasi ini ya Pak ya. Betul. Karena analis kebijakan cukup luas ya ternyata. Cukup luas. Itu wilayah kerja analis kebijakan itu tidak hanya bicara sektor publik sebetulnya. Jadi semua juga memiliki kepentingan, semua punya awareness kepada kebijakan. Jadi posisi ini adalah salah satu posisi yang saya kira di banyak tempat, bahkan di luar juga, posisi yang prestisius. Kalau saya kembalikan nih ke cita-citanya Kepala LAN pada saat Permenpan 45 itu dilahirkan, almarhum Prof. Agus Bianto. Jadi jabatan JFAK itu adalah jabatan yang prestisius. Kenapa prestisius? Tidak semua orang bisa di situ.
Tidak semua orang bisa membaca kebijakan, tidak semua orang bisa melakukan analisis, mengkaji, tidak semua orang bisa memberikan input atau rekomendasi. Nah, kalau sekarang seperti ironi misalnya ada proliferasi jumlah dan sebagainya. Nah, itu ada momentum yang memang harus kita sikapi. Ada ide-ide misalnya rasionalisasi lah atau apa dan sebagainya. Yang harus kita pegang bahwa kehadiran JFAK ini harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Itu yang harus kita pertemukan. Betul. Kita jangan bangga dengan jumlah yang banyak. Yang harus kita pastikan itu bahwa itu memang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bisa mendukung tuh si organisasi. Bisa mendukung tuh organisasi. Buat apa kita punya 50.000 AK kalau tidak bisa mendorong kualitas kebijakan kita? Betul. Karena outcome yang paling terasa nanti misalnya, seberapa bagus sih peningkatan kualitas kebijakan? Oh, meningkat. Nanti bisa kita uji. Oh, ternyata salah satunya karena kontribusi kinerjanya analis kebijakan itu. Masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi ternyata waktunya sudah hampir habis. Ini pertanyaan terakhir mungkin ke Bapak Toto. Apa sih Pak sebenarnya benefitnya ketika seorang analis kebijakan itu mengikuti tergabung di dalam AAKI itu? Apa yang akan mereka dapatkan dengan bergabung dengan AAKI? Selain tadi wajib ya Pak ya dari Permenpan. Pertanyaan gampang yang responnya saya perlu lebih realistis lagi dalam itu. Gitu ya. Sebenarnya harapan setiap orang untuk bergabung dengan suatu organisasi profesi itu selalu benefit apa sih? Gitu yang ditanyakan. Padahal namanya organisasi profesi, kami dihadapkan pada suatu situasi bahwa yang namanya supporting facility tidak sekomplit sebagaimana lembaga pemerintahan. Kami mengenerate itu semuanya dari berbagai sumber, termasuk dari iuran anggota gitu ya. Sehingga itu sebetulnya ada dalam volume yang sangat terbatas. Ini bukan untuk menjadi alasan bahwa kami tidak bisa menyelenggarakan berbagai hal gitu ya. Tetapi justru menjadi tantangan ke depannya untuk kita bisa mencari alternatif gitu ya. Tentu saja kami akan fit dengan desain yang ada untuk memperkuat teman-teman analis kebijakan. Kalau mereka secara terbatas bisa memperoleh fasilitasi dari LAN, gitu ya. Ada hal lain lagi yang lebih praktikal mungkin gitu ya, yang bisa mereka selenggarakan melalui AKI, dan kami sudah melakukan sebenarnya beberapa kali pelatihan-pelatihan yang sangat spesifik. Terkait dengan kompetensi tadi ya, AKI memang tidak menyelenggarakan kegiatan semacam uji kompetensi, mungkin belum gitu ya, karena kami belum masuk secara lebih detail lagi mengenai isu itu. Tetapi mengenai sertifikasi, kami akan ke situ. Kami sudah berbicara dengan pihak LAN, dengan Pak Yogi, dengan Pak Tri, dengan berbagai pihak lainnya mengenai rencana pembentukan LSP AKI. Itu sudah sekarang ongoing proses. Sebetulnya kami targetkan di awal bulan Februari ini sudah akan done gitu ya, tapi ternyata ada beberapa permasalahan teknis, tidak terlalu serius. Insya Allah nanti dalam kepengurusan yang baru ini bisa kami launch. Akan menyelenggarakan Munas ya Pak ya? Di tanggal berapa? Tanggal 9 dan 10 Februari. Tanggal 9. Target apa Pak yang ingin dicapai dari Munas ini? Munas ini sebetulnya kegiatan rutin tahunan atau per 3 tahun. Oh, per 3 tahun. Per 3 tahunan untuk menyegarkan kepengurusan AKI. Namun kalau saya lihat bahwa selama ini tidak 100% analis kebijakan yang sudah official resmi menjadi analis kebijakan ya, artinya SK-nya sudah ada semuanya, itu tidak seluruh mereka sudah menjadi anggota AKI. Kurang lebih anggota AKI itu hanya 1/10 dari total jumlah analis kebijakan yang sudah ada di bawah sistem database LAN. Saya melalui event ini juga mengharapkan awareness ya, teman-teman di daerah dan juga di KL lebih memahami bahwa ada organisasi profesi, bahwa organisasi profesi ini juga bisa menyelenggarakan berbagai hal yang mereka harapkan bisa mereka peroleh yang selama ini mungkin belum ada. Jadi bagian yang void, yang kosong itu bisa mereka dapatkan dari AKI. Mungkin bisa jejaring, sharing boleh. Itu juga beberapa hal yang bisa mereka dapatkan. Tetapi yang saya lebih tekankan lagi adalah bahwa ini satu hal yang boleh dibilang bahwa ini adalah hal yang sangat subjektif ya. Di kantor saya Kemenko Perekonomian, kerjaan utama itu ada di koordinasi gitu. Dan saya melihat bahwa opportunity ini menjadi terbuka gitu ya, melalui platform, melalui jejaring yang terbentuk melalui AKI. AKI sudah sempat melakukan beberapa kali uji coba untuk menyelenggarakan koordinasi quote unquote gitu ya, melalui jejaring ini, dan ternyata memang bisa gitu.
Nah, tinggal kita memberikan konteks yang lebih kuat lagi dan isu yang lebih jelegur gitu ya, untuk bisa memastikan bahwa keterlibatan analis kebijakan dalam proses real policy making itu betul-betul nyata. Gitu. Itu yang sangat saya inginkan ke depan. Moga-moga Munas ini akan menjadi momentum yang bisa meningkatkan awareness di satu sisi, di sisi lain juga bisa melibatkan partisipasi dari teman-teman. Caranya bagaimana Pak kalau kita ingin mendaftar di Munas ataupun menjadi anggota AKI? Mendaftar menjadi anggota AKI itu bisa dicek di website AKI, itu ada prosesnya di situ. Kemudian akan ada proses wajibnya untuk bisa memberikan setiap mereka yang mendaftar itu memperoleh haknya secara full. Setelah itu mereka akan terbukakan kepada mereka untuk bisa memberikan inputan kepada manajemen AKI. Misalnya mereka menyampaikan bahwa mereka perlu perkuatan di kapasitas tertentu, itu bisa kami bahas, bisa kami bicarakan dan bisa kami siapkan untuk kemudian kami eksekusi. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa tandem AKI dengan LAN ini menjadi salah satu hal yang menarik gitu. Karena mayoritas basic needs dari seorang analis kebijakan itu bisa kami selenggarakan secara bersama ini gitu. Jadi saya dengan ini juga ingin menggarisbawahi bahwa kedepannya itu kami merasa sangat urgent gitu ya, untuk kami bisa bergandengan tangan dengan LAN dan juga dengan beberapa pihak lain yang masuk dalam kategori strategic partner. Pak Yogi tentunya support dong ya. Support. Harus support. Harus support. Pusat pembinaan tidak bisa bekerja sendiri, Betul. AKI juga tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bergandengan. Kolaborasi adalah kunci. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Yogi dan juga Pak Toto. Nah, Ya, kawan, sampai di sini perbincangan kita kali ini, dan tentunya tetap nantikan topik-topik menarik lainnya hanya di Obrolan.